Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang use case diagram tentang hotel reservation, di mana kita mempunyai ada 3 aktor. Yang pertama ada manajer, kemudian resepsionis sama customer, di mana manajer sama resepsionis bisa melakukan login dan juga bisa melakukan logout. Kemudian untuk manajer bisa mencek laporan, di mana yang dicek adalah laporan keuangan, laporan pemesanan, serta laporan pembatalan hotel, kemudian kamar hotel. Kemudian resepsionis sama customer dia memiliki kaitan, yaitu sama-sama bisa ada kaitan dengan payment, kemudian ada reservasi kamar, sama yang terakhir ada pembatalan kamar. Kemudian untuk skenario yang pertama ada login ya. Kemudian untuk deskripsinya yaitu untuk masuk ke sistem. Untuk aktor ada manajer dan resepsionis. Kemudian skenario utama yaitu kondisi awal, di mana tampilan masuk yaitu masukkan username dan password. Kemudian aksi aktor adalah sistem merespon. Kemudian yang pertama bisa pilih login, kemudian memasukkan username, kemudian sistem merespon menampilkan form login, kemudian sistem memproses atau validasi login berhasil, kemudian sistem memberikan hak akses menu utama. Kemudian kondisi akhirnya itu menu akses layanan akan tampil atau menampilkan pesan username atau password tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang kedua ada pembatalan pesanan, di mana use case tersebut mendeskripsikan untuk membatalkan pesanan kamar. Kemudian aktor yang berkaitan dengan hal tersebut adalah resepsionis dan customer, di mana kondisi awal yaitu customer melakukan pembatalan reservasi kamar hotel. Kemudian aksinya aktor yaitu customer melakukan pembatalan, kemudian resepsionis memasukkan data customer dan kamar, kemudian resepsionis melakukan pembatalan reservasi. Kemudian respon sistem yaitu sistem menampilkan menu pembatalan, sistem menampilkan nama dan data reservasi kamar, kemudian sistem membatalkan reservasi, sehingga kondisi akhirnya yaitu tidak jadi melakukan pembatalan atau pemesanan dibatalkan dan data pembatalan akan disimpan. Yang selanjutnya ada use case pemesanan atau reservasi, di mana dia mendeskripsikan untuk pemesanan kamar. Kemudian aktor yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu resepsionis dan customer, di mana skenario utama yaitu untuk kondisi awal customer melakukan pemesanan kamar, kemudian aksi aktor yaitu aksinya itu customer meminta informasi kamar kepada resepsionis, kemudian resepsionis reservasi kamar hotel, kemudian customer memilih dan melakukan pemesanan kamar, sehingga sistem merespon, sistem menampilkan menu informasi kamar, kemudian sistem menyimpan data pemesanan atau reservasi kamar, di mana kondisi akhir yaitu data pemesanan disimpan atau penyimpanan data pemesanan terjadi. Kemudian yang selanjutnya ada payment, di mana payment itu yaitu mendeskripsikan untuk pembayaran hotel setelah melakukan pemesanan, di mana aktor yang berkaitan yaitu resepsionis dan customer. Untuk kondisi awal yaitu customer melakukan payment pemesanan, kemudian aktor aksinya yaitu customer melakukan pembayaran, kemudian resepsionis pilih payment, kemudian sistem menampilkan menu payment, resepsionis menginput atau memasukkan data customer, sehingga sistem menampilkan nama dan total biaya reservasi, kemudian customer melakukan pembayaran serta sistem menyimpan data payment, sehingga kondisi akhirnya yaitu data payment tersimpan. Oke, baik, itu saja yang dapat saya presentasikan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Mangga silakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Yang pertama, activity diagram login. Ya, dimulai dari login ya. Lanjut ke menampilkan formulir login. Lalu lanjut ke username dan password.
kita harus memasukkan username dan password dulu agar bisa ke menu utama. Lalu setelah itu request, lalu database-nya memvalidasi. Nah, setelah itu jika salah maka akan kembali ke username dan password. Nah, dan jika benar maka validasi login lalu ke menu utama. Selanjutnya activity diagram kamar hotel. Yang pertama itu pilih reservasi kamar hotel, lalu ke request, lalu ke validasi, lalu lanjut ke sistem aplikasi, menu reservasi kamarnya, lalu lanjut ke data reservasi kamar. Nah, di sini request lagi, validasi lagi, lalu lanjut lagi ke menampilkan data reservasi. Selanjutnya simpan data reservasi kamar. Nah, di sistem aplikasi akan menyimpan data reservasi kamar. Jika batal maka kembali ke sistem aplikasi request, dan jika benar reservasinya maka akan lanjut data tersimpan, data reservasi kamar tersimpan. Nah, selanjutnya activity diagram payment kamar hotel. Nah, yang pertama resepsionis hotel itu pilih paymentnya, lalu request, lalu validasi, lalu sistem aplikasi, ke menu payment, lalu masukkan ID customernya, request lagi, lalu validasi. Selanjutnya ke sistem aplikasi lagi, tampilkan nama dan total bayarnya, lalu customer akan melakukan payment. Nah, jika sudah melakukan payment, di sistem aplikasinya datanya akan tersimpan, lalu di database maka data paymentnya akan tersimpan. Nah, selanjutnya ada activity diagram melihat laporan. Manajer hotelnya akan memilih data laporan, lalu sistem aplikasinya request, lalu database-nya memvalidasi, lalu sistem aplikasinya akan memunculkan menu dan laporan. Nah, manajer hotel akan memilih laporan reservasi, batal atau paymentnya, lalu sistem aplikasi request dan database memvalidasi. Nah, di sistem aplikasi akan menampilkan laporan dipilih untuk dilihat data laporannya, lalu manajer hotelnya melihat laporan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan melanjutkan dari penjelasan dari yang teman-teman sebelumnya, dan kita akan masuk ke sequence diagram. Nah, sequence diagram pertama dari resepsionis itu akan memilih pemesanan kamar, dan dia akan masuk ke form pemesanan kamar. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke data pemesanan kamar bertambah. Nah, di sini resepsionis akan masuk ke kontrol pemesanan kamar. Kemudian jika resepsionis ingin menambah, maka dia akan masuk ke data pemesanan kamar untuk tambah pemesanan, dan datanya pun akan ditambah. Kemudian datanya tersimpan. Setelah itu data selanjutnya akan tersimpan terus sampai ke menampilkan pesan pemesanan, hingga sang resepsionis akan menerima notifikasi ataupun status bahwa dia udah memesan kamar. Oke, selanjutnya kita ke kedua. Ini resepsionis itu versinya isi, dia yang mengisi username. Di sini dia akan masuk ke form login, kemudian dia akan mengisi password, dan dari sistemnya itu mengontrol datanya, kemudian akan masuk ke data user. Dan jika seandainya data usernya udah valid, maka dia akan masuk ke menampilkan menu utama. Jika seandainya data user itu tidak valid, maka username akan menjadi passwordnya salah gitu, username salah. Kemudian jika seandainya datanya udah valid, akan masuk ke menampilkan menu utama, dan menu utamanya akan masuk ke sistem tampilan menu utama. Kemudian akan menampilkan menu utama, dan resepsionis akan mengakses gitu, bisa mengakses. Oke. Iya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram
hotel reservasi. Yang pertama, kita harus melakukan check-in dulu. Nah, di check-in ini kita harus memasukkan nomor check-in, nomor KTP, nama, telepon, nomor kamar, tipe, harga, tanggal check-in, dengan nomor reservasi. Nah, setelah check-in, kita harus ke reservasi dulu. Nah, di reservasi kita akan memasukkan nomor reservasi, nomor KTP, nama, negara, alamat, sama nomor telepon. Nah, setelah itu apabila kita sudah melakukan check-in dan juga reservasi, di sini kita bisa pergi ke laundry atau ke restoran. Nah, kalau ke laundry itu akan dimintai nota, nomor check-in, nama tamu, nomor kamar, tipe, dan tanggal. Begitu pula di restoran akan dimintai nota, nomor check-in, nama, nomor kamar, tipe, tanggal, total makanan. Nah, tamu di sini yaitu orang yang tidak melakukan check-in. Jadi tamu ini hanya datang untuk laundry. Jadi di tamu ini harus mengisi nomor KTP, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, telepon, sama pekerjaan. Nah, apabila setelah itu kita melakukan check out. Nah, di check out kita akan dimintai kwitansi, nomor check-in, nomor identitas, nama, nomor kamar, tipe, tarif, bayar laundry. Jadi bayar laundry di sini apabila kita laundry, jadi itu kan tadi kita dimintai nota ya. Jadi dibayarnya pas check out. Nah, bayar restoran juga sama. Jadi apabila kita memesan makanan di restoran, itu juga akan ditagihnya di pas check out. Nah, setelah itu tanggal check out, kemudian total dari semuanya. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.